itu gue cerita, hanya bisa gue ngomong ampun ya Allah, ampun gue itu dong. Dan pada gue sadarnya bang, ada yang bilang nih bang, lo ini bakal mati nih. Lo ini bakal mati, lo siap nggak hari ini bakal mati? Habis setelah selesai rukiah nih bang, kirain gua sampai di situ doang, kelar lah abadnya. Derita gue kelar lah gua. Nyata nggak bang, sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai detik ini bang. Sampai yang kemarin anak gue diambil. Ya, makanya di podcast kali ini gue sekarang mau ngomong nih bang, buat orang-orang yang dulu pernah gue sakitin, entah itu siapapun gitulah, gue minta maaf lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker, satu-satunya host terganteng di Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan dan keangkara-murkaan serta mak-mak berdaster. Wow! Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku ganteng selain saya, bisa dinyatakan itu adalah hoax. Yang lebih ganteng cuma saya, yang lebih keren banyak. Kali ini saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah disantet beberapa tahun lalu. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang horor, mistis, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Assalamualaikum Bang Arul. Akhirnya kita jadi podcast juga Bang ya. Bener bang. Setelah berbulan-bulan kita cancel. Jadi banyak halangannya Bang ya buat menceritakan ini juga. Jadi terkadang ada sesuatu yang mengganggu juga. Terkadang ada di saya atau Bang Arul yang berhalangan gitu. Oke, Bang Arul, bisa diceritakan sedikit dulu kisi-kisinya Bang Arul? Ya, gue ini pernah ngalamin satu kejadian ya bang. Dari gue merasakan ke alam lain sampai gue tuh disantet dan teror-teror lainnya lah yang bisa gue ceritain di sini gitu. Oke, simpan dulu ceritanya Bang. Tapi sebelum Bang Arul menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Ya, tarik nafas dulu, santai aja Bang Arul. Siap. Ceritanya Bang Arul ya. Jadi jangan ketawa nih kalau ngeliat muka saya. Enggak, muka saya kocak soalnya Bang. Enggak bang. Ya, udah siap Bang Arul ya? Siap bang. Ya, silakan Bang Arul buat cerita. Oke. Nih gue pernah ngalamin ya yang namanya itu masuk ke alam kematian gitu bang. Oke. Dari gue baru lahir sampai gue kuliah tuh bang, gue ngalamin 3 gitu. Terus gangguan santet kayak gitu bang. Yang pertama nih bang, gue pernah ngalamin yang masih kecil nih bang ya, kata nyokap gue sih di antara mati dan hidup. Karena waktu pas lahir itu dokter itu udah inilah bilang kalau anaknya lahir ibunya yang meninggal, kalau ibunya selamat anaknya meninggal. Oh, udah divonis gitu. Udah divonis begitu ya. Oke. Tapi Allah berkehendak lain nih bang, sekali lagi. Gue sama nyokap sama-sama hidup. Nah ada kejadian waktu gue umur 2 bulan lah setelah lahir, kita nyokap kan ngontrak bang.
Saat nyokap ngontrak kamar mandi di luar nih bang ceritanya. Malam-malam nyokap kebelet buang air kecil nih bang. Terus dengar gue nangis. Nangisnya itu kejar yang nggak lazim lah. Oke. Pas nyokap ke atas, ternyata gue pengen dibawa sama sosok kuntil lah. Pas mau digendong tuh, mau digendong. Dan pas nyokap ngeliat itu, dia pun ngeliat nyokap kaget dia, sengilang. Dan gue juga sempat diganti nama bang, karena makhluk halus tertarik banget sama gue. Sampai gue harus diganti nama gitu, sampai dikasih kalung jimat lah katanya. Gue ganti nama Iman lah gitu bang. Nah semenjak gue gede nih dan gue bisa ngerasain apa itu gangguan gitu bang ya. Gue tuh gampang banget bang diikutin sama makhluk-makhluk halus. Dari mana aja tuh, misalnya gue main ke tempat A, itu dari tempat A nanti pulang ikut gue. Oh. Gitu sampai orang tua gue bisa ngerasain gangguan apa aja gitu kan. Jadi ada cerita gue waktu main bola nih bang. Waktu main bola itu bola bisa geser sendiri bang. Maksudnya geser? Ini bola kita penalti nih contoh lah. Oke. Kita tendang nih ancang-ancang kan. Pas kita nendang, pas mau nendang itu bolanya geser bang. Padahal belum ditendang, masih diem nih ya. Masih diem, tiba-tiba bolanya ngegeser. Dan gue ngerasain kayak nendang sesuatu yang nggak dilihat gitu bang. Oh. Tiba-tiba itu kaki gue bengkak lah ya, kayak seleo mungkin gitu bang. Jalan susah sampai rumah itu gue kayak diimpin tuh, bukan kayak diimpin, emang gue kan orangnya bisa ngerasainnya, bisa tahu itu saat gue tertidur, bukan tertidur sih, kayak nyender gitu lah bang. Nah itu kayak nendang anak genderuwo bang. Gue dikasih gambaran nendang anak genderuwo, sampai orang tuanya itu nggak terima. Orang tua genderuwonya itu kan gue dilihatin. Oh iya ya. Lu udah nendang ini nih katanya gitu. Dan gue panas itu bang seminggu. Panas, kaki bengkak, diurut nggak bisa sembuh. Akhirnya datangin sama orang yang bisa lah. Oke. Nah, itu dia juga ngomong ini nendang anak genderuwo dan dia ini mau dibawa katanya. Itu banyak yang sering mau bawa gue tuh, banyak masih kecil bang. Sampai pernah diajak mancing nih bang ya. Ini selanjutnya nih bang, selanjutnya diajak mancing sama bokap. Waktu itu pancingan di empang itu nggak ada kamar mandi bang. Nggak ada kamar mandi, disuruh orang itu kencing aja di tempat biasa orang kencing, di pinggir belakang pohon tuh bang. Saat gue buang air kecil, ternyata gue di situ ngencingin kayak sosok kunti lah. Badan gue panas, sampai rumah gue dibanting-banting, kayak dibanting-banting gitu. Wah, yang gue rasain sih kayak dibanting-banting gitu kan. Gue teriak-teriakan minta ampun gitu lah. Akhirnya disembuhin lagi sama orang pinter itu. Nah pas pengalaman gue ada di suatu alam kematian yang kedua nih bang. Saat gue waktu SMP nih bang, gue dari Tangerang sama bokap arah ke Jakarta. Di perjalanan di flyover Pesing yang panjang teman-teman. Itu bokap tanpa nggak tahu gimana ceritanya tuh bisa oleng bang, karena kan gue diboncengin ya. Masih umur segitu oleng, gue mental ke lawan arah yang arah dari Jakarta ke Tangerang tuh bang. Di situ gue jatuh 3 meter lah, itu mobil kenceng bang. Enggak 3 meter, 5 meter lah kurang lebihnya. Gue dengar suara rem, gue ngeliat tuh bang mobil tuh. Emang jelas banget gue lihat, gue begini bang. Kan refleks ya kita kalau mau diapa-apain orang pasti begini. Iya. Nah situ gue tiba-tiba sekejapan mata pindah di alam lain. Sekejap mata tuh bang, pas kok di sini di pegunungan bang, kayak di pegunungan landai lah. Mohon maaf, umur berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP, 13-an ya. Iya 13-an. Nah itu gue lihat, lah kok gue di sini. Otomatis gue semua anak ya bang, nyari orang tua ya. Orang tua gue di mana nih? Sepi tuh bang, hening. Cuman pemandangan semua lah, gunung kayak gitu. Tanpa apa sih? Tanpa gue tadinya nggak lihat apa, ternyata di belakang gue ada banyak ketawa anak-anak kecil. Pas gue lihat emang ada yang pada main dah bang. Cuma pada nggak negor gue bang. Mereka tuh kayak main, yang gue lihat mulutnya itu mereka diem, cuman ada suara ketawanya. Dan akhirnya gue ditepok nih bang, dari belakang ada yang nepok. Kamu ngapain di sini? Dan pas gue lihat itu siapa, gue nggak bisa lihat mukanya, cahaya. Dia berjubah, gue lihat bisa lihat jubahnya doang sih. Cuman anggota tubuhnya nggak bisa kelihatan. Gue nggak bisa ngelihat gitu. Gue lihat jubah. Kamu ngapain di sini? Pulang gitu. Ini bukan tempat kamu. Iya saya nyari orang tua saya di mana? Gue bilang gitu. Tuh kamu jalan aja ke arah sana. Gue ikutin tuh bang. Pas gue sampai tiba kayak cahaya gitu deh.
itu melek gue di mobil. Di mobil yang nabrak ternyata. Oh. Pas gue tanya, badan gue nggak bisa gerak bang, sakit bang, perih-perih. Pas gue rasa itu di apa sih nama itu ya, masih deket Cengkareng lah. Orang tua saya mana itu, gue bilang. Iya ada di belakang. Kok badan saya pada sakit? Udah tenang. Orang itu nangis bang, karena saya masih hidup. Karena gambaran dia tuh bilang, ya Allah nak, sangkain ibu kamu meninggal. Karena keluar darah bang dari kuping. Pokoknya helm pada hancur lah pokoknya. Pada luka, pada gitu lah. Saya juga nggak bisa gerakin badan. Dan gue nih bilang apa namanya? Gue bisa bilang gue di alam lain. Karena bokap gue juga penangis pas gendong gue, dia kata dia. Gue tuh keluar darah, meninggal lah ibaratnya. Tapi udah nggak ada gitu, sampai nangis kejer lah. Karena gara-gara gue nih kata bokap gitu, karena gue jadi nggak ada. Tapi kendak lain Allah ya kasih selamat gue bang. Ya itulah yang cerita kedua nih bang. Dari situ gue gampang lagi tuh bang, gampang banget itu gue kayak kalau kata orang sih narik aura-aura lain ke badan gue. Tuh gue bukan tempat angker sih, kayak sepi aja nih bang. Nanti pulang gue bisa bawa makhluk tertarik sama gue gitu bang. Oh gitu. Jadi kayak mudah dihinggapin gitu. Iya ya? tapi nggak kesurupan itu gue kayak belum pernah lah kesurupan. Oke. Cuman gue bisa tahu itu karena gue saat tidur tiba-tiba badan gue disiksa sama mereka gitu, gue lawan lah. Ternyata dia asalnya dari tempat ini, yang tempat tadi gitu lah, gue ke situ gitu. Nah terus inget pernah tahu namanya pelantikan Paskibra bang? Ya tahu. Ini pas gue kelas 2 SMP nih bang ya, setelah kejadian itu bang. Ini paling epic sih gue bilang nih. Jadi pas gue datang ke tempat itulah, ini gue udah yakin lah ada ngikut nggak nih, udah mati tuh bang. Udahlah mereka bangun tenda. Di situ ada acara jurit malam gitu ya. Jurit ya. Nah, gue kan suruh jalan tuh tengah malam di pos, ngampirin pos-pos yang lain tuh bang. Nantinya kita dioceh-ocehin sama mereka gitu kan. Di satu momen nih bang, gue bang dicapek tuh bang. Awalnya wah dicapek banget badannya. Cuman gue harus ngelarin misi itu dong. Karena gue orangnya tuh nggak pernah mau takut sama orang gitu bang. Kalau yang lain kan pura-pura sakit gimana. Gue harus nyelesain nih gue bang misi, dapat lencana soalnya nih bang. Ngincernya Paskibra tuh lencana tuh di sini. Harus selesai nih. Nah pas momen tuh habis di pos 1 ke pos 2. Di pos 2 itu gue habis diocehin, gue lupa nih bang yel-yelnya. Kan sambil jalan harus teriakin tuh. Ya. Nanti ada orang yang teriak juga di situ, berarti pos kita tuh. Pas gue ke yel itu gue lupa nih bang. Tengah jalan gue lupa. Apa ya yel-yelnya tadi? Di situ ada teriak tiba-tiba. Misalnya pas Lanjaya, pas Kirba 5 Lanjaya gitu. Ya. Ya saya samperin dong bang. Samperin, karena di situ yang gue lihat ada yang belok ke kiri, ada yang lurus. Gue waktu itu ngambil lurus bang. Lurus. Itu kayak orang bang di pos itu, karena kan kakak-kakak kelas gue nggak kenal bang. Ada yang alumni yang datang, yang apa namanya yang ngelantik lah gitu, yang oceng-ocehin gitu. Dia cocehin tuh bang, kamu ini teman-teman kamu itu udah apa sih lancang gitu kan, kencing di pohon, dibilang gitu loh bang. Pada nggak sopan lah, nggak tahu tata krama. Ya kita diem aja kan, kita kan anak bocah lah gitu bang. Tiba-tiba ada yang manggil bang kakak kelas gue bang. Woi, kamu ngapain di situ? Gue nengok bang ya, nengok ke arah dia. Pas begini udah nggak ada, sepi. Jadi pas gue liat kayak Bang Ali nih, Iya. kayak apa sih namanya ngoceh-ngocehin gue gitu. Gue kan bisa nunduk nih. Nunduk, betul. Gue liat sih emang orang asli bang ya. Kayak manusia asli kayak Bang Ali lah, nggak nembus pandang gitu. Ya gue kan bisa tiba-tiba ada yang manggil bang. Yang asli ini yang manggil. Yang asli, woi, begitu deh. Lu ngapain gini di situ? Ya gue liat, nengok dong otomatis. Pas gue nengok, ini lagi sepi bang. Dan yang gue injak bukan jalanan. Gue merinding. Apa dong itu? Hutan, pohon. Emang kan kalau abis di jalanan kita nanti dipanggil kan melipir tuh bang ke hutan. Pas gue liat itu nggak ada jalanan bang. Jadi MCK ada belokan ke kiri, ternyata itu belok kiri doang, nggak ada lurusan. Sampai pas gue dipanggil, gue cocein di pos ketiga tuh bang. Ya. Kamu ngapain sini?
Ya gue apa namanya ya ada kakak kelas gitu lah, kakak kelas yang mana itu pohon kamu itu dia nggak tahu, bener dong saya kan nggak tahu gitu. Nggak sampai situ bang, habis selesai jurit malam itu gue selesain tuh bang sampai habis, gue tidur di bang tenda. Temen yang satu tenda gue ngelihat di badan gue tuh banyak kelabang, padahal nggak ada. Kelabang bukan kelabang, kaki seribu. Oke. Oh. Yang bisa muter gitu kan. Lipan, Ya kayak lipan. Itu pada buyar bang keluar. Kadang kakak kelas gue bangunin, wih bangun ada kelabang katanya. Karena anak teman gue yang keluar tuh lapor, kak di tenda ada yang tidur teman saya, cuman banyak kelabang, takutnya kenapa-napa gitu kan. Ya pas dibangunin emang gak ada kelabang di badan saya, tapi mereka ngeliat pada jalan kaki seribu itu. Itu andainya tuh bang kayaknya. Nah terus saya ngomong nih bang, ada yang kurang ajar nggak di sini ngencing sembarangan? Karena kan oh ya gue lupa nih, pas di pos ketiga itu apa kakak kelas saya nanya nih, dia ngomong apaan aja? Ya gue bilang anak sini kurang ajar, nggak ada permisinya, terus ada ngencing gitulah. Terus dia ngomongnya begitu ke gue. Ya, akhirnya inilah dirembukin tuh. Kalau ada yang kencing ada apa ngomong gitu kan, MCK kan ada. Nah di situ bang itu gue bilang paling epic tuh, yang hanya sekilas doang bang, berapa detik sih ngeliat begini tuh nggak ada. Iya benar. Itu orang pun banyak, bukan satu orang bang Ale doang yang saya lihat tadinya. Ada yang di sono, ada yang di sono. Cuma yang di sono cuma diem begini, belum balik ngomong sama saya emang. Gini lah apa namanya, kurang ajar di sini gini. Kadang manggil sebelah ini lagi emang kadang film itu asli bang. Kan film kan gitu bang ya. Iya di film itu. Itu ada kejadian asli nih, saya ngerasain sendiri lah. Nah kejadian yang ketiga nih bang, saat ini gue ceritanya epic bang ya. Kejadian yang ketiga gue setelah mati itu ngerasain kealam kematian tuh dari apa namanya, ulang tahun mantan bang, ulang tahun temennya mantan. Gue datang ke situ, kejadiannya itu maghrib, pas banget ajan maghrib. Gue nolongin temen tadinya, awalnya gue nolongin temen itu lagi mabuk lah bang. Gue nolonginnya itu ngumpetin botol minumannya lah. Ngumpetin biar nggak dilihat masyarakat lah, orang-orang gitu bang. Gue umpetin dan gue kasih tahu gambaran tempatnya nih bang. Ini rumah sebelahnya itu kayak garasi, dan gue itu di garasi, ini suaminya itu di garasi. Di belakang gue otomatis kan tembok bang, nggak bakal ada orang lewat. Tapi saat gue jongkok bang, gue jongkok gini, gue berasa ada yang lewat. Gue nengok dong ke belakang gue. Itu dengan gimana ya, dengan singkatnya tuh gue kayak ditonjok, tapi nggak ada yang ini, kayak berasa gue kepala gue sampai begini bang, sampai terpental gitu lah. Terpental dan gue nggak bisa bergerak bang, hanya bisa ngerangkak, mau ngomong cuma berat gitu, mau minta tolong gini. Akhirnya pas gue ngerasain begini, gue kayak di bawah bang. Gue ngeliat diri gue, gue ngeliat diri gue jatuh tuh. Tapi gue hanya bisa diem, gue seperti ditenteng 2 orang, tapi gue nggak bisa ngeliat siapa yang nenteng, gue nggak bisa ngeliat. Terus itu dulu digambarin bang, apa yang gue kerjain selama di dunia ya bang ya. Dari gue akil balik tuh bang. Berarti nih kayak mati suri gitu ya bang? Gue nggak bisa ngomongin itu mati suri karena gue kan belum dimandiin, belum diapain. Nah gue ngerasain tuh bang, gue ngeliat sendiri lah, gue di bawah. Istri gue pada narik, lo kenapa pada gitu lah teman-teman gue kan. Kenapa nih, bangun gitu. Tiba-tiba tuh gelap tuh bang, gelap, dan gue ngeliat diri gue sendiri. Gue ngeliat diri gue sendiri ngelakuin hal-hal yang nggak baik ya. Nggak baik bang. Dari sekecil apa pun bang, itu dilihatin bang. Dan langsung disiksa hari itu juga. Kayak contoh bang, gue ngambil duit, ente lah bang ya, gue ambil duitnya. Itu jari gue dipatahin sama 2 orang itu. 2 orang yang nenteng gue. Itu digambarin bang semuanya. Maaf nih, nonton film porno. Langsung gue digambarin, lagi nonton. Terus ini yang namanya manusia gini-gini lah, tusuk mata gue bang. Itu real, nyata banget. Itu gue rasain banget. Terus setiap ajan bang, kita ngelangkah kemana nih, itu digambarin bang. Sampai kaki gue dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu ditarik. Sakitnya pun kayak sakit
di dunia nih kayak dicubit gini. Di situ gue cerita, hanya bisa gue ngomong ampun ya Allah, ampun gue itu dong. Dan pada gue sadarnya bang, ada yang bilang nih bang, lo ini bakal mati nih, lo ini bakal mati, lo siap nggak hari ini bakal mati? Ya Allah ampun, gue bisa gitu dong, jangan. Digambarin orang tua gue bang, lo bakal tega kehilangan dia. Yang gue orang tua gue nih bang, gue hanya bisa bilang ya Allah ampun. Nah kedua istri gue, lo masih siap kehilangan dia? Ya Allah ampun, gue hanya bisa bilang gitu. Dan ketiga anak gue, pas dilihat anak gue bilang ya Allah kasih gue kesempatan. Itu gue baru bisa ngomong, gue nggak siap tuh kehilangan dia. Anak gue tuh dalam gambaran gue dan penglihatan gue panggil gue bang, Pak bangun, Papa kenapa Pak? Ini iya Pak. Dengan secara spontan gue sadar bang, di dunia lagi gue. Ya Allah, ternyata gue di dunia lagi. Gue peluk lah, yang tadinya gue di alam nggak tahu ya bang ya. Gue peluk lah anak gue, Kak jangan tinggalin Papa, gue bilang. Iya Papa tadi kenapa? Ya, terus gue tanya lah ke teman-teman bini gue nih bang, gue kenapa di sini, yang lo lihat apa nih gitu. Dan mereka nanya, lalu kenapa kok bisa begini gitu. Yang gue rasain gue ke alam lain. Yang lo lihat gue gimana, gue guling-gulingan, gue jatuhin diri sendiri, jedotin pala sendiri katanya. Kata mereka yang ngeliat bang. Sampai ada satu teman gue yang mau sholatin gue bang, ini takutnya sakaratul mautnya susah, saking gue sakaratul maut bang, sampai gue jungkir balik kok soalnya. Kata mereka ya, yang gambaran mereka. Dan gambaran gue cuman gue dikasih lihat bang. Emang itu sadis banget, gue nggak bisa inilah, nggak bisa dinalar sama logika. Nah terus gue ya akhirnya ada pelajarannya, dan dalam hidup gue, hidup terus begini ternyata gitu bang. Dan sampai situ gue diuji nih bang, diuji lagi, gue disantet sama orang. Disantet, ini tandanya bisa ada, kalian bisa lihat. Oh yang di tangan ini? Iya. Ini kayak bentuk kebakar ya? Bekas kebakar. Tapi ini nggak kebakar. Awalnya itu kayak bisul yang bernanah. Itu bernanah nggak habis-habis bang. Oh. Dari titik satu merembet menjalar terus. Satu. Okay. Dan sampai yang nggak dimasukin logika bang, kaki gue gede sebelah, 3 kali lipat dari kaki normal. Hah? 3 kali lipat? 3 kali lipat. Berarti udah kayak kaki gajah gitu ya? Tapi kaki gajah mah bagian doang. 2 ya, bagian bawah ya. Bagian bawah dah. Ini sampai paha. Gede sebelah. Awalnya tuh gimana ya, pas sebelum kaki gue gede tuh kan bintil-bintil bang. Bintil-bintil, badan gue panas sering gitu loh. Maaf nih bang, sampai keluarga gue tuh, gue makan aja piringnya dinamain. Ya takut menular gitu ya. Takutnya penyakit. Iya. Gelas dinamain. Sampai gue ngerasain ini bukan penyakit kayaknya, gue bilang gitu ya, udah mati ya. Ya Allah ngasih jalan, bukan ngasih jalan sih bang ya. Gue tahu itu gue kiriman santet bang. Jadi awal yang sebelum kena ini bang, gue jalan sama mantan istri nih, mau ke wisata lah hitungannya gitu ya, mau wisata sama anak. Sampai tengah jalan itu gue mau beli makanan buat anak, sampai sana biar makan gitu. Itu awalnya kunci motor, ini kita gambarin bang, kunci motor kalau di on bisa keluar gak? Bisa. Dicabut pun nggak bisa. Ya. Itu meledak bang, keluar dar. Meledak dar gitu, jelas sendiri bunyi. Gue ambil dong ke bawah bang. Saat gue mesti naik motor nih bang, soalnya gue mesti di motor kan, motor sekarang standarin mati ya. Nah sekarang itu gue standarin doang, dimati tuh motor kan. Tapi kontak masih on. Itu meledak dak gitu, bukan meledak tapi kayak copot gitu, tapi ada suaranya. Berarti keluar sendiri. Gue ambil ke bawah bang, gue ambil, tiba-tiba itu dari hidung sama mulut keluar darah. Bukan mimisan nih bang ya, gue bukan mimisan, karena gue bilang ke
tukang ayamnya pun ngeliat gue kaget. Bang, ini mimisan bukan bang? Ya Allah, ini bukan, kayak digorok bang, kata dia gitu. Keluar terus. Mimisan mas sekali tisu aja udah habis. Iya. Ini kayak orang digorok, ang. Kayak orang digorok asli. Nyokapnya bini gue pun kaget. Nyokap ngaranin ruqyah. Udah ruqyah lah, karena gue bandel bang orangnya ibaratnya. Gue takut apa yang gue kerjain ketahuan nih sama orang ruqyah ini nih, malu kan ibarat gitu bang, masih muda lah. Berarti ini baru nih ya kalau yang santet ini. Kalau santet ini kurang lebihnya 3 tahun lalu lah. 3 tahunan. Iya. Ya. 3 tahun lalu kurang lebih. Ini darah ngocor disuruh nyokap ruqyah nih. Udah lu ruqyah aja lah daripada nggak bener. Gue pun nggak mau bang. Masih bukannya cara langsung menolak. Ini sih cara halus, sibuk mah. Apa mah gue bilang gitu. Itu awalnya itu bang, satu dulu nih bang. Satu, setelah ini bang, setelah berdarah tuh lah. Oke. Satu, itu darah, bukan darah nanah. Nanah itu keluar mulu. Gue nggak pernah mau cerita ke nyokap. Ini kenapa ya? Ke bini gue pun nggak pernah mau cerita gue. Gue umpetin. Makin lama makin parah bang. Menjalar ke tangan lah, ke kaki. Tapi yang dilihat orang doang yang pertama bang ya. Jadi misal tangan telapakan doang. Oke. Kaki sini. Itu awalnya kok begini banget ya gue bilang. Gue belum ini udah bang. Sampai santetnya itu ngerusak rumah tangga gue. Nah, gue ngerusak rumah tangga gue, capek. Kita tuh bertengkar setiap hari hampir bang. Gue sampai ngerasain capek lah. Ya, gini mulu capek, gue pengen sendiri nih gue bilang. Pengen sendiri bukan arti cerai bang ya. Gue jalan sendiri, jalan kaki nih bang. Ngerokok. Ketemulah orang nggak kenal bang. Gue nggak kenal dia nggak kenal gue. Cewek. Oke. Dan di situ dia nih ngomong nih bang. Bang, sabar ya bang. Banyak banget gangguan dari abang. Gangguan yang abang rasain nih. Serangan katanya. Ah, so tahu. Gue bilang sama hati gue gitu ya. Emang yang mbak lihat apa? Dia mas bakal tahu sendiri. Orang satu tuh bang. Oke. Selang berapa hari cekcok di rumah gue bang. Sama bini cekcok. Pokoknya ngerasain hal-hal aneh lah di rumah lah. Gue pun capek lah ngerasain juga. Bini gue mungkin juga capek. Gue jalan lagi sendiri. Gue selalu menyendiri itu jalan kaki bang, tanpa arah. Biasanya sambil berdoa lah gue gitu lah. Oke. Gue ketemu teman sekolah. Dan gue tahu teman sekolah gue itu nggak punya kelebihan. Dia sampai bilang begini bang, lo Arul kan? Dia kayak nggak kenalin gue. Iya, lo kenapa nggak kenal gue? Oh, namanya Oo nih bang. Gila lo, banyak banget apaan? Gue bilang gitu bang. Lo ntar bakal tahu deh. Anggap aja ini penyakit dari Allah. Orang kedua tuh bang. Nah gue ada tante gue datang, suatu tante gue datang ketemu gue, nggak kaget bang liat tangan gue ini. Begitu bau amis bang badan gue katanya. Tapi Bang Arul sendiri nggak nyium? Nggak nyium. Biasa aja. Ya? Biasa aja. Orang lihat gue juga jadi makin sinis, kayak gimana sih, kayak jijik gitu. Tapi gue lihat, gue kenapa? Gue ngaca nggak apa-apa. Terus apa karena ini? Nah, itu dia nunggu tuh bang, yang lain tuh bang. Cuman seberapa lah. Dan akhirnya tante gue datang ke rumah bang. Mungkin tuh jalan dari Allah nih bang ya. Tante gue datang, kaget ngeliat gue, dikenalin lah gue sama anak indigo. Mungkin kayak dibilang dukun, bukan bang, anak cewek kok. Masih kuliah dia. Di Nerawang nih bang, gue dikenalin, datang ke tempat dia. Gue diliatin lah bahasanya itu. Buset bang katanya. Gila ini, abang mau tahu yang tujuan dia tuh apa? Nyerang katanya. Dia tuh pengen hidup abang tuh hidup tapi mati. Gue bilang maksudnya apa hidup tapi mati? Abang nggak bisa ngapa-ngapain. Abang kerja nggak terima kan? Aura abang ditutup semua. Sampai bilang gitu bang. Dan titiknya bang, gue kaget. Kan dia setiap nerawang bengong nih bang. Bengong terus nyambung. Sampai bang, maaf ya bang, selesai aja kesini ya. Kenapa? Saat jinnya datang bang. Berarti pas di Terawang itu jinnya lagi kok enggak interaksi sama dia. Yang dibilang jin itu tau apa bang? Urusan lo, urusan gue. Lo jangan ganggu kalau lo nggak mau kayak dia.
Oh, Dia minta maaf. parah ya. Dia minta maaf, pokoknya bang maaf ya sampai sini aja dia bilang. Cuman kalau abang mau tahu siapa, dia bilang, saya punya amalan nih bang. 3 hari abang ngamalin ini, orang itu kecelakaan. Orang deket kok bang, kata dia. Ini nggak orang jauh. Cuman gue punya pendirian bang, apa yang nggak dalam agama ini gue nggak mau. Karena gue udah pernah ngerasain ngelihat di alam itu gimana kan. Begitu lewat lah, skip. Sampai tante gue gini loh bang, bukan tante gue sih awalnya itu gue punya temen tapi bokap gue anggap bokap sendiri. Itu bisa apa ya, sembuhin orang lah kayak dari gitulah, bisa doain orang. Gue awalnya cuman kangen bang sama temen gue, jalan lah gue ke rumahnya bang. Sampai ke rumahnya temen gue nggak ada, cuman ngelihat bokapnya. Oke. Bokapnya ngeliat gue sampai lulus dada, lulus muka gitu lah. Ya Allah Rul, sabar aja. Ini parah banget. Dilihat kan tangan dia tuh, tangan saya nih bang. Wah ini parah banget Rul. Cuman insya Allah bapak coba deh. Cuman Rul besok sini lagi ya gitu. Besoknya gue kesitu dong bang. Oke. Pengen tahu perkembangan gimana. Pas gue kesono lagi, Rul, ini parah. Ketik powernya gitu, ngomong gitulah. Emang kenapa pak? Bapak diteror kelabang segede yang di Jakarta, di Indonesia tuh nggak ada segede itu. Lah emang bapak diteror apa pak gitu? Lagi kayak gimana? Bapak lagi sholat nih. Sehabis sholat sejadah itu kan diangkat bang. Itu kelabang ada 3 mas. Nah terus bapak mau makan nih, udah di nasinya diambilin sama istrinya di piring. Otomatis diangkat tuh ngambil aku bang. Iya. Pas diangkat kelabang lagi bang. Kelabangnya dengan size yang sama. Terus lagi tidur, gelisah dia tuh. Mungkin bantalnya harus dipindah kan gitu biasanya. Pindah posisi. Dibalik. Pas diangkat kelabang lagi bang. Sampai segitunya dia cerita. Gue bilang sampai bilang, Pak, nggak usah deh pak. Takutnya bapak kenapa-napa ya, gue bilang. Yaudah sabar aja Rul. Semua penyakit itu dari Allah dia bilang. Oke. Nah, gue balik lagi ke cerita belakang nih bang, sampai gue pernah ngalamin kematian nih bang ya. Jadi gue sampai bisa ngerasain keluarga yang mana yang mau meninggal bang. Jadi 3 hari sebelum orang itu meninggal gue selalu diimpiin. Cuman gue gak pernah mau cerita. Bukan gak mau cerita sih, pasti gue ke orang tua gue ngomong, "Ma ini gambarnya gimana mah?" Karena dari bokap gue sampai tante gue, empong gue, itu gue ngalamin sendiri bang. Kayak bokap gue lah. Ini gue kasih contoh dong, ke bokap gue masuk rumah sakit bang. Itu pas sampai dari rumah sih kolab. Ya. Sampai rumah sakit udah bisa gerak nih bang, udah sehat lah. Cuman di situ gue dibisikin tuh, ayah bakal mati gitu lah, meninggal. Minta maaf. Di situ bang. Wah ini bener apa enggak nih? Takutnya kan orang rumah kalau gue kasih tau gitu sakit hati bang. Dan kedua kayak tante gue kemarin tuh 5 bulan lalu lah meninggal. Gue jenguk bang. Cuman si ada bisikin, tante kamu mau meninggal, minta maaf. Yang nggak pernah kita bisa jenguk aja bang. Mana pernah sih minta maaf ya? Iya. Di sampai gue cium kan nggak pernah bang nyium tante gue dengan gitunya ya kan. Cuman gue cium besoknya bang meninggal. Terus kakek gue yang jauh lah, kakek gue yang jauh. Jadi ini adiknya kakek ya, suami adik kakek sakit. Gue dengar sakit sih. Cuman gue diimpin, kakek mau pulang minta maaf ya katanya, gak punya salah. Oh iya kayak gue nanya ke nyokap bang, mah kakek ini kabarnya gimana? Masih sehat, 3 harinya meninggal. Makanya gue kadang ada masa-masa dikasih kayak, peringatan, dikasih tanda dulu kasih ya. tanda dulu bang. Gue kalau cerita-cerita kayak gini tak harus nggak pernah langsung gue mau ceritain bang ke orang, karena takutnya nggak sefrekuensi sama kita. Ya kan, tapi orang gila loh, tapi ini nyata loh. Gitu, kayak adik gue deh. Pas bokap gue itu mau meninggal, gue meluk adik gue bang, ayah bakal meninggal. Ah lu apaan bang, katanya ngomong yang bener. Gue mau peluk lu nih, adik gue. Kita bakal kehilangan tulang punggung nih, katanya. Bakal kehilangan pemimpin. Gitu. Adik gue nangis, bang lu jangan ngomong kayak gitu, bokap nggak apa-apa, gue udah sembuh katanya. Enggak, tapi lo lihat aja ntar deh.
Bener bang, siangnya itu meninggal. Itu ada yang bisikin gitu doang. Nah, gue rukyah nih, langsung singkat kayak ini bang ya. Gue rukyah, kata orang itu emang ada 3 orang yang nyerang gue. 3 orang. 3 orang. Oh, Dihitung-hitung 4 dukun lah. oke. 1 orang 1 dukun, ada 1 orang lagi yang 2 dukun. Gue di rukyah, depan adik gue, depan sepupu gue, depan saudara-saudara gue. Kan tangan gue begini bang. Pas di rukyah yang mereka ngeliat nggak ada bang. Oh, pas di rukyah enggak Karena gua- dari pandangan sudut pandang mereka nih. Iya sudut pandang mereka. Karena yang gue rasain kan panas ya. Ya. Kata orang itu jangan dilawan, rasain aja, lo jikir aja. Di situ emang gue muntah-muntah bang, muntah. Yang gue rasain sakit lah, kepala gue nggak, tiba-tiba gue ngeblank aja pokoknya. Sadar udahan, sudah selesai gitu kan. Cuman yang mereka bilang, bang, masa aneh, lo kayak kesurupan nih, apa mencekram gitulah. Cuman gue lihat tangan lo tuh hilang, itu nyapanya Luka-lukanya. demi Allah bang, hilang bersih. Dibilang gitu kan, masa sih, demi Allah bang. Apa namanya, habis setelah selesai rukiah nih bang, kirain gua sampai di situ doang, kelar lah abadnya. Derita gue kelar lah gua bilang. Nyata enggak bang, sampai sekarang. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang, sampai detik ini bang. Sampai kemarin anak gue diambil. Jadi mending, bukan gue sih hanya bisa bilang mungkin anak gue udah ajalnya bang ya. Tapi nggak masuk akal semuanya, nggak bisa dinalar. Oh, itu yang fotonya Bang Arul kirim. Iya betul bang. Wah, itu Masih 4 bulan dalam kandungan. berduka cita ya Bang ya. Iya bang, sama-sama, makasih bang sebelumnya. Jadi awalnya bang, bini nih bilang ngebet perut nih. Dia belum cerita sama gue, didatengin nih bang, diteror belum nih. Ih perut gue sakit. Dia terus ngocor sendiri tuh bang, air ketuban. Oke. Terus sampai disaranin nyokap ke puskesmas dah. Pas gue pengen ke puskesmas bang, otomatis kan gue lantai 2 tinggal nih. Gue turun, itu gue ngeliat dengan mata kepala sendiri tali pocong bang. Tali pocong doang di bawah tangga depan gue begini bang. Sampai gue turun buru-buru, gue kaget kan gini, refleks dong. Oke. Nyokap bilang, lo kenapa ya? Enggak apa-apa, gue bilang gitu. Sampai tengah jalan, gue naik motor kan sama bini. Mi, ini ada kejadian deh Mi, gue bilang. Kenapa sih Mi? Gue ngeliat tali pocong. Oh jangan kayak gitu, dia bilang gitu kan. Dan pas gue ngomong tali pocong, itu ada yang jatuh bang, kayak kotoran kelelawar apa burung gitu. Dan yang bini gue percayain gitu, kalau ada gituan tuh berarti bener apa gimana, apa terjadi sesuatu. Tapi bini belum berani ngomong bang. Oke. Sampai ke puskesmas, dirujuklah ke rumah sakit besar. Ini di sini nggak ada alatnya nih, dipersulit lah pokoknya bang. Oke. Dia ke rumah sakit besar aja, kita rujuk kok katanya. Pakai rujukan TO silahkan. Di situ gue ada yang ketinggalan tuh bang, barang apa yang namanya KTP nggak salah gitu. KTP istri. Otomatis gue harus ambil dong. Pas gue ambil, sebelum gue ambil nih bang, kayak ada yang apa sih namanya, nolongin lah. Tiba-tiba ada tukang ojek tengah malam aja bang. Oke. Mas mau ojek gak? Oh iya pak, kebetulan pak. Mas saya, orang itu nanya, dia tua pak, dia tua bang ya orang tuh. Mas kenapa ikut malam kayak dari rumah sakit? Dia bilang, kayak tahu lah bang kejadian gue. Iya pak, saya diliatin gini, saya begini. Yang sabar aja mas. Tiba-tiba dia bilang gitu. Yang sabar aja mas, kalau terjadi apa-apa. Pokoknya yang setiap gua dapat masukan itu anggap aja semua dari Allah. Begitu terus bang. Oke. Masukannya, anggap aja semua itu dari Allah. Jangan dia bilang dari ini gitu. Oh iya mas, iya pak, gue bilang itu kan. Udah tiba ke rumah sakit, gue kasih semuanya, gue administrasi semuanya apa, formulir gue isi lah gitu bang. Ini baru cerita, gue diteror ya. Diteror apaan? Kuntilanak. Lu ngeliat doang, kagak ngomong sama gue.
gue nggak bakal bisa punya anak sama lo. Ya Allah. Anak itu harus gue selalu dibawa sama dia. Jadi sebelum 4 bulan ini keguguran, gue bilang sih keguguran bang ya. Waktu 2 bulan sebelumnya dia hamil juga bang, hilang juga bang. 2 bulan masih gumpalan darah dong. Iya. Itu keluar juga, nggak jadi lah ibaratnya. Dan yang kedua ini pas 4 bulan, ini jelas banget gue lihat sampai lahirnya gitu bang ya. Ini berapa 8 kali induksi ini gue. 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak mempan sama dia. Sampai dia ngerasain sakit nama induksi itu. Iya sakit. Katanya juga kan emang sakit banget. Nah, di situ dapat itu rumah sakit bagus bang, rumah sakit baru. Masa di sofa gue digobrak-gobrak, ada yang gobrak-gobraknya. Gue duduk di sofa, itu sofa ada yang gobrak-gobrak loh, sampai gue bangun. Abis dia baru ngomong cerita gitu, gue didatengin kuntiang. Dia bilang gitu, sampai ngomong, gue tuh nggak bakal bisa punya anak dari lu. Itu berarti Katanya saking sakit hatinya mungkin orang. Ya gue sih anggap sih ya hanya dari Allah lah. Makanya gue nggak pernah mempercaya karena gue nggak mau ngimamin kayak gitulah gimana. Ya dari setan gini-gini, kita nggak bisa nyambut nyawa orang setahu gue. Itu aja bang. Nah terus dari sekian gue disantet itu, teror di rumah tuh banyak banget bang. Teror yang dirasain dari gue, istri gue, keluarga yang lain. Berarti dia nyerangnya nggak cuma diri sendiri doang ya. Benar. Semua diserang sama dia. Betul. Bukan cuma gue yang ngerasain, tapi seluruh keluarga gue yang di situ bang ya. Maupun itu dia nanti main doang, diganggu juga bang. Ada momen nih bang, gue saat gue main komputer nih, gambarannya kamar gue, komputer itu depan jendela. Tengah malam gue main, ini waktu gue habis cerai nih bang. Pas gue main, itu di jendela gue keluar pala bang. Dan dia kaget, gue pun juga kaget karena kan tengah malam bang. Iya. Pas begini, gue juga pertama sih awalnya kayak itu sering banget bang gangguin rumah gue tuh lewat. Cuman kok ini apaan lama-lama tinggi. Pas gue liat dia pala doang. Pala, gue kaget. Gue langsung buru-buru ke pintu karena jendela gue deket pintu samping. Mau ngeliat siapa sih gitu. Itu orang kayak kerdil gitu bang. Kurus nih badannya kayak keriput-keriput. Ih anjing merinding. Itu gini lari gitu. Lari kayak ini Smiggle tuh. Iya. Lost of the Ring. Iya itu rambutnya juga dikit. Cuman dia ngebelakangin gue lari gitu. Ngilang gitu doang. Kayak ngilang itu kayak bayangan gitu. Tapi ini jelas tampilannya bukannya bayangan ya. Cuman ngilang kayak kayak kabut hilang gitu lah. Kayak gitu. Terus ada masanya gue di bawah sama nyokap gue, adik gue, itu dengar suara meledak. Itu meledaknya itu kayak petasan teko lah. Kayak petasan teko kita taruh di atas rumah kita. Ya. Itu kenceng banget bang. Sampai kita rame-rame di bang ke atas nih. Pas kita rame-rame sampai ke atas, itu gak ada apa-apaan ternyata bang. Cuma dengarnya tuh duah. Meledaknya sampai begitu. Duah. Apaan tuh yang jatuh? Nyokap gitu. Lihat gak ada apa-apa. Terus tiba-tiba tengah malam ada yang lari di plafon. Duduk. Lari gitu lah, plafon kan kayu bang, triplek. Iya. Ini ada apaan nih? Gue ngadu ke nyokap dong, mah. Itu kok ada yang jalan gue. Kayak ada yang jalan. Mama, nyokap gue ke atas bang. Sampai diajak ngobrol sama nyokap gue bang. Kalau binatang, tikus atau hewan lainnya, kalau disuruh pergi nggak mungkin tahu dia bang. Cuman nyokap gue bilang gini, lo nyari siapa? Di sini nggak ada yang ganggu kok, jangan ganggu. Yang lo cari nggak ada. Dengan sendirinya hening. Langsung hilang. Langsung hilang. Ada lagi teman gue nggak percaya bang, nggak percaya sama setan awalnya. Mana bisa sih ganggu setan banting-banting apa? Main ke rumah gue bang. Pas ya jam 9-an lah kurang lebih. Nongkrong sampai jam 10 ngerokok. Dia komen nih bang, mana penunggu lo? Ya mungkin kan rezeki lo bilang gitu kan. Yaudah rokoknya di bawah. Kita ke bawah nih bang jalan. Sebelum tangga itu ada lemari gue bang. Dan di atas lemari ujung itu buku, tumpukan buku. Yang numpuknya tuh tiduran, bukan berdiri.
Kalau berdiri kemungkinan buku itu jatuh bisa. Iya. Walaupun itu di pojok nggak mungkin juga sih buku diri jatuh ke bawah bang. Dan saat buku itu tiduran bang, itu kayak kamus bang tebelnya. Itu langsung jatuh mengenai muka teman gue yang ngomong gitu. Mana setan rumah lo katanya. Gak berani kan ada gue katanya. Oh gini-gini ngomong pokoknya sesumbar lah. Dijatuhin bang. Wah. Kabur. Bukan kabur lagi. Enggak sih nggak kabur emang kita. Cuman dia bilang rumah lo gila. Asli percaya gue. Ini bang, terus nggak sampai situ bang. Pas kita turun ngerokok, gila ya rumah lo ya. Itu disambitin terus bang, sambitin dengan batu tapi batu nggak ada. Kita tahu itu batu karena kena motor. Cetak. Cetak, cetak. Kita cari batunya. Lah mana itu batu? Kalau bang batu, oh tetangga lo tuh dikeluar tuh bang, sepi. Emang itu ngerokok jam 1-an lah. Emang nggak ada aktivitas orang bang. Sepi. Ah gila rumah lo, pulang. Temen gue bisa ngomong Balik gitu. dia. Balik. Ini sebenarnya ada cerita lucu nih bang, cuman rada horor juga sih. Orang kalau gue bilang sih epic bang. Ini kalau mau ada yang dikat nggak apa-apa bang ya. Cuman gue gamblang aja ceritanya bang. Ini gue pernah namanya itu tinggal di luar lah setelah kejadian itu. Orang rumah gue kayak gimana sama gue akhirnya gue cabut dari rumah. Gue hidup di jalan. Dan geng gue itu dengan hidup itu di rumah kosong bang. Di rumah kosong kita tempatin buat singgah lah, istirahat apa gimana. Dan ada satu rumah tuh horor bang, katanya si angker. Temen gue ini baik lagi ya, ada yang nggak percaya kayak gituan. Nggak mungkin lah gitu. Ini gue ada 4 orang, kita kesana nih bang. Di sini aja lah. Nah satu ngerokok, ini gambaran rumahnya nih. Dalamnya pintu masuk, terus kamar sebelah sini bang, kamar sebelah kanan, ruang teras nih bang kosong, ujung kamar mandi, gitu doang tuh bang. Oke. Dan temen gue ke kamar mandi, mungkin entah tuh ngeliat, tiba-tiba dia jerit bang. Ini pintu udah rusak bang ya, hitungannya, cuman kebuka, emang pintu kebuka. Jadi kita masuk tuh bang pada, pintu kebuka setengah, jadi kita masuk semua. Awal kita bisa masuk tuh begitu, tinggal situ. Bukan tinggal sih, baru ke situ tuh. Pas udah masuk, temen gue ke kamar mandi, tiba-tiba jerit, anjing, jatuh temen itu bang. Apa kayak mundur ke belakang tuh, gila ini. Yang gue lihat sih kayak pocong bang ya. Dan teman-teman gue ngeliat. Oke. Temen gue yang 2 lari, dan gue pengen lari, temen gue jatuh bang. Gue menolongin, pintu itu ketutup bang. Jeger gitu ya. Ya Allah gimana ya? Itu jelas banget. Mang pocong pas pintu ketutup mata jatuh. Plek jadi der, matanya plek. Wah, anjing temen gue yang tadinya so jagoan, yang so jagoan lah gitu ya. Kita ngeliat semua bang, bukan temen gue yang itu doang bukan. Kita semua ngeliat. Awal bayangan begitu gede-gede terus ada pocong gitu begini awalnya nih. Ceketan gitu kamar mandi dia begini. Anjing temen gue gitu, anjing. Pintu ketutup. Jadi gue berdua nih bang di dalam nih. Di dalam berdua. Rul buka pintu, gue tahan. Kan gue tahan, dia nahan setannya. Kan gue mau nyerang gue nih bang, gue udah panik pintu dulu. Lu jangan nolongin gue dulu, pintu buka. Itu pintu nggak bisa dibuka bang. Ketutup sendiri, dibuka nggak bisa. Arul anjing, teriakan tuh bang, karena mungkin nggak tahu agama kali bang. Anjing bangsat. Bukannya baca-baca. Iya. Udah lu tenang, udah lu buka anjing katanya. Capek ngomel sama gue deh. Emang tuh pocong gue liat masih ada bang. Pas pintu gue bisa buka, terus gue tarik dong teman gue bang, tarik gue gak kuat nih, gak kuat dia bilang. Ternyata pas gue tarik keluar, lo kenapa emang lo gak kuat, kenapa lo bisa emang gitu nih? Kagak, gue pengen berak di celana bang, dia bilang. Anjing, gue bilang bang, dia bilang gue tahan, ternyata dia lagi nahan berak, gue udah gak tahan nih, kata dia. Gak tahan gimana? Udah gue gak tahan, itu anjing gitu. Gak tahan, maksud gue gak gitu, maksud gue kayak gue dia bisa nahan setan. Iya. Gue udah nggak tahan nih. Ini udah gue nggak tahan nih. Pas gue udah kita bantuin lah bang. Temen gue di depannya. Arul. Pas keluar tuh tarik temen gue. Udah emang keringatan tuh bang. Kirain gue bang dia bisa energi dia kekuras lah gimana. Berak bang celana. Anjing gue bilang. Itu bukan setan yang anjing, lo nya anjing. Itu epic bang. Tapi gue asli lihat setannya asli. Jatuh mata. Itu asli nggak bisa gue lupain itu. Itu barengan sama pintu tutup sendiri. Temen gue lolos kan lari tuh pas ngeliat berurur lari gitu bang ya.
jeger. Man gue langsung kayak jatuh, kayak emang udah jatuh dia dari kamar mandi tuh dia nangkap. Anjing bangsat gitu. Ya udah ternyata diberak. Ya itu sih pengalaman gue yang dari yang santet sampai yang gue ngalamin ke alam lain. Ya mau nggak percaya silakan, tapi itu gue ngerasain gitu Bang. Ya, kembali ke diri kita masing-masing Diri ya. kita masing-masing benar. Tapi ya gue berani sumpah wallahi itu gue alamin Bang. Tapi ini yang nyantet Bang Arul ini kenapa nih dia bisa nyantet nih? Bang Arul ini ada harta banyakkah atau gimana nih? Nah itu dia, gue mungkin ya gue kalau gue secara sampai ini 3 loh. 3. Yang pertama ini yang gue dikasih lihat mantan pacar, bukan mantan istri nih, Okay. mantan pacar. Yang kedua yang gue dikasih lihat istri kedua bokap gue. Dan yang ketiga gue nggak bisa sebutin Bang, privasi banget ini, takutnya gimana. Bukannya harta banyak sih yang gue bilang, itu harta bokap semua yang punya. Jadi ada sebagian yang mau nyerang bokap mungkin Bang dulu Bang ya. Karena ya bokap juga pas meninggal ada hal yang ganjil Bang, ada belatung tiba-tiba di kepalanya gitu. Seminggu itu terus meninggal. Terus banyak teror lah yang kalau gue simpulin gitu Bang ya, banyak teror di rumah itu meneror keluarga gue yang lain mungkin apa gimana kena ke gue. Cuman kalau yang tiga orang ini emang dikasih tahu gue mereka dengan dari orang gue dikasih tahu, dan gue sampai gini Bang, gue pernah berdoa gue sampai capek Bang, gue dijauhin, digunjing karena penyakit yang gak jelas. Gue udah capek juga, energi lah Bang itu Bang, gatalnya belum, panasnya belum. Ya Allah, kalau kayak gini kasih tahu deh, gue bilang. Gue yakin kok ada goib yang kayak begini gitu. Hamba udah gak kuat ya Allah, sampai gue pengen nitin air mata tuh Bang. Gue mau tidur tuh Bang, masa baru kalau dibilang tidur sih nggak mungkin ya Bang, kalau kejapan mata lah. Gue di tempat lain, jadi gini Bang, pas di tempat lain itu ada suara nih Bang. Kalau lo pengen tahu, itu ada jembatan. Emang gue lihat jembatan cuma berkabut, kabut-kabut tipis. Nanti sampai ujung situ, kamu kalau lo berhasil lo bisa ngelihat siapa aja orang-orang. Gue jalan tuh Bang. Pas gue lihat kan, gue ngelewatin jembatan itu Bang, banyak makhluk Bang. Katanya itu yang ganggu gue, dari yang kaki gede, buto hijau gitu Bang. Sampai gue ngeliat di ujung itu, gue tahu ngelihat itu siapanya. Sampai jin yang neror gue aja, sampai gue berhadapan kayak gini Bang. Karena pas gue udah nggak kuat dengan rasa sakitnya, gue tantang Bang. Anjing kalau kayak gini mah, lo tampilin aja deh wujud lo gitu kan. Ribut aja sama gue jadi bisa gitu berantem sama lo, mati ntar belakangan dah. Dengan tiba-tiba Bang, dan pas gue nggak habis ngomong titik begitu, tiba-tiba kayak ada tulang Bang ngejalar. Tulang ngejalar. Kenapa nih? Gue kayak dicekek Bang. Ternyata gue pas gue belajar, gue ngeliat gini nih, mau coba ngeliat ke samping, makhluknya kelihatan nggak asli, kelihatan banget lagi ngerangkul gue, lo tuh bakal mati hari ini. Nggak mungkin, gue punya Tuhan, gue bilang gitu. Gue baca yang sebisa gue. Cuman pas bacaan terakhir gue aksennya itu gue teken Bang, minal jinnati wanas, anas gitu. Jadi wanas, lebur dia. Nyokap sampai, nah apa sih lo? Ngigo katanya. Sampai begitu Bang. Turun ngeliat gue. Karena pas gue sakit gue tidur di lantai 1. Gak boleh lantai 2 karena gak bisa ngapa-ngapain, jauh gitu kan. Kamar mandi harus turun kan, gak mungkin. Biar deket di lantai 1. Lo kenapa kesurupan lo? Apa gimana lo? Ngigo. Sampai nyokap tuh gak percaya gitu Bang. Udah gak apa-apa. Nah disitu mulai pudar tuh Bang, bendil-bendil itu. Yang di tangan tuh pudar. Gue ada sana makan ular. Udah puluhan ular lah gue makan, gak ada apa-apanya. Ngeletek sih emang kulit-kulit yang lain nih. Cuman bukan kulit ini. Kulit telapak tangan ngeletek terus Bang. Tapi itu gak bisa hilang gak sih Bang? Gua itu berapa lama itu? Ini bekasnya? Udah 5 tahunan lebih sih. Kalau bekasnya ada 5 tahunan lebih lah, kurang lebihnya gitu ya. Ini sampai ke mantan istri waktu itu. Ini mantan istri kan pernah ngeliat juga nih Bang, sebelum kita pisah.
coba ke spesialis kulit. 3 dokter nih bang, gue datengin. Mereka cuma bilang, kok ada ya lelaki sensitif begini? Lah, jawabannya gitu doang. Dalam hati lo dokter apa? Kata bini gue, waktu itu bini gue doang. Dok coba diperiksa dulu. Diperiksa lah kayak gimana caranya? Gak ada kan. Ini sensitif kali. Lah dibilang sensitif bang. Begitu doang dikasih obat nih. Udah obatnya berkali-kali gue pakai. Gue minum. Sembuh ya. Tetap gini bang. Sampai satu gimana momen ya pas gue cerai tuh anak gue sampai nggak kenalin gue. Anak gue yang tadinya lulut bang, lulut banget sama gue, demi Allah nih ngomong, ada adek gue juga mungkin nonton ya, lulut sama gue sampai saat ini. Pernah momen dia nggak pernah lulut sama, nggak mau lulut sama gue. Lulut itu nurut ya. Okay. Maunya dia misalnya milih nih mandi, gue apa sama ibunya, mamanya gitu, milih gue, berak cebok gue ini, dia sampai nggak kenalin gue bang. Okay. Sampai anak kecil kalau misalnya nangindung misalnya sama yang nggak kenal pasti kan gini mimiknya kayak nggak kenal gitu bang. Yeah. Ini gue digituin sama anak gue bang, nangis di situ gue. Gila gue sampai segininya gue bilang. Gangguan itu gue bilang. Karena gue bisa bilang gangguan, dia bilang hidup sampai mati kan, dia bilang gitu bang. Yeah. Sampai nanti lo dipisahin sama keluarga lo. Oh jadi sembuhnya sendiri Bang Arul nih dari mana? Masih atau gimana nih bang? Kalau dibilang gatel sudah enggak bang, bekasnya doang. Okay. Terornya bukannya teror ke diri gue sekarang, ke orang yang deket sama gue sekarang gitu. Kayak istri gue yang sekarang nih. Nah, sampai anak gue hilang. Gitu, sampai meninggal gitu bang. Itu dia, gue bingung gitu bang, sampai segininya sih orang gitu. Ya makanya di podcast kali ini gue sekarang mau ngomong nih bang, buat orang-orang yang dulu pernah gue sakitin, entah itu siapapun gitulah, gue minta maaf lah, mohon maaf lahir batin. Ya intinya gue nggak mau perpanjang apapun lah. Bukannya gue takut sama lo gitu, bukannya gue takut sama lo, gue cuma takut keluarga gue yang kecil yang lainnya itu celaka gitu. Gue minta mohon maaf lah semuanya untuk yang pernah gue lakuin. Itu aja bang, itu bang. Ya walaupun memang nggak bisa dimaafkan gitu. Iya. Gua lah yang ini jadi ini lo, jangan orang-orang terdekat. Iya, gua. benar. Itu kan paling kita. Iya, gue lah ini pertama lah. Lagian juga lo ngapain sih ke dukun-dukun? Emang lo yakin besok bakal hidup? Benar. Gitu aja kalau gue masih gitu. Gue minta maaf ini kan agar lo juga nggak ke situ lagi. Ya kita lurus-lurus aja lah. Benar. Hidup Ya. enak aja gitu. Bang. Gila. Juga. Ini pengalamannya luar biasa sih. Kalau menurut saya ini sangat luar biasa nih pengalaman hidup dari Bang Arul ini loh. Sampai bisa mengalami, boleh dikatakan itu yang awal tadi itu mati suri bang ya. Jadi kebanyakan kan kalau mati suri memang kayak gitu bang. Jadi apa namanya? Kalam lain. Saya sok tahu. Iya ya. benar-benar. Memang kebanyakan dari cerita-cerita gitu ya. Jadi dia udah mengalami kejadian udah lama nih di alam barzah. Iya. Gitu, tapi di sini cuma sebentar gitu. Dia. Sampai gue lihat disiksa tuh gimana? Iya, siksa kubur gitu tadi ya. Sampai gue sering ke rumah teman bang. Kayak ajan ke rumah teman, terus nyokap minta bantu apa gimana ke rumah teman. Sampai orang, nih gue liatin teman-teman lo, temen gue disiksa bang. Lo minta bantuan sama dia coba. Bisa nggak? Ada suaranya doang nih bang ya. Sampai digituin gue. Ya. Di situ gue cuma bisa, ampun ya Allah, ampun. Tapi di dunia yang lihat gue nih bang, gue tuh sujud-sujud gitu bang. Allah ampun, jedotin pala ke tanah. Ya Allah ampun, jedotin. Terus gue loncat sendiri jatuh. Gitu katanya mereka. Ya saya ngebayangin ya kalau ngelihat dosa kita sendiri gitu di depan mata kita sendiri gitu. Wah, terkecil bang, nonton porno. Gue diam-diam nonton porno. Itu gue ngeliat sendiri di pojokan kamar. Waktu cokil nggak diliatin bang? Diliatin bang semua bang. Makanya gue mau ngomong tadi.
Nah, jadi jangan ya kalian yang masih ini perbaiki diri Bang ya. Bener. Perbaiki diri, perbaiki iman lah gitu. Betul. Emang nggak bisa langsung brek. Ya Perlahan lah, benar. perlahan, Yang namanya step. ya namanya bujangan mungkin Betul, ya betul. dosanya mungkin masih banyak Bang ya, karena belum ada pertobatan itu tadi. Betul, Bang. Segala macam bolongin sabun mungkin Nggak pernah sih, Bang. bisa Cuman sampo kena aja. juga. Media, Sampo aja media ya? sampo aja, Bang. Soalnya gue pernah baca, Bang. Katanya kalau pakai sabun normal tipis kulit itunya. Jadi Oh. cepet keluar nantinya kalau lagi. Oh gitu. Untung saya pakai hand body dulu. Udah ngaco nih. Oke, menarik banget ini ceritanya. Wah, mudah-mudahan orang yang menjahati Bang Arul, Iya. mudah-mudahan diberikan hidayah Bang ya, Amin. diberikan tobatan. Amin. Tobatlah kita ya, Iya, saling betul. memaafkan lah ya Betul, gitu. betul. Mungkin salah satu orang atau ketiga-tiganya orang ini yang sedang menonton ya saling memaafkan aja. Betul. Sudahilah hal-hal yang kayak gini Iya. gitu Bang ya. Betul, Bang. Oke, tadi udah disampaikan juga pesan terakhirnya. Mungkin mau disampaikan lagi, ada pesan-pesan benar, lagi Bang benar, yang mau Bang. disampaikan ke teman-teman di rumah atau sama siapa aja boleh. Nih, khusus nih, Bang, pesan ini buat anak gua. Buat anak papa Al-Khaira Janat Adam. Walaupun kita jauh, Kak, papa jarang ketemu, tapi setiap awal papa beraktivitas selalu papa doain papa selalu doain kakak yang terbaik. Di sini papa sayang kakak. Maafin papa kalau kakak tuh nggak seperti anak yang lain yang bisa cerita apapun masalah ke orang tua lakinya ataupun ke ayahnya. Tapi yang perlu kakak tahu, sampai mati papa selalu sayang sama kakak. Ya di sini papa hanya minta kakak berbakti sama mama, sholat dijaga. Ya semuanya lah, belajar yang benar. Papa sayang kakak pokoknya. Oke. Bikin saya terharu Bang. Nah JPker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Arul. Jangan lupa support selalu jejak backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube jejak backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Arul, terima kasih buat Boleh. pengalaman Sama-sama, epicnya. boleh. Mungkin next bisa cerita lagi Bang ya, lebih Siap, seru Bang, lagi siap, Bang. nih. Siap, Soalnya siap, ini ceritanya bikin haru juga Bang. Aduh. Bang. Salah sinetron Indosiar. Oke, sampai jumpa.